Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, apabila kita bertemu dengan yaitu ayat sajadah dalam Al-Quran, maka disunnahkan bagi kita untuk melaksanakan sujud tilawah. Siapa yang melaksanakan sujud tilawah itu diantaranya adalah orang yang membacanya. Bagi orang yang membacanya disunnahkan yaitu untuk melaksanakan yaitu sujud tilawah. Dan yang kedua adalah orang yang sengaja mendengar, maka juga disunnahkan baginya untuk melaksanakan sujud tilawah. Atau yang ketiga yaitu orang yang tidak sengaja untuk mendengar tapi dia mendengarkan ayat yaitu ayat sajadah, maka disunnahkan juga bagi dirinya untuk melaksanakan sujud tilawah. Pelaksanaan sujud tilawah ini ada mempunyai beberapa yaitu syarat. Syarat yang pertama bahwa adalah orang yang membaca itu membaca yaitu sesuai dengan yang disyariahkan. Bagaimana yang dimaksud sesuai dengan disyariahkan? Bahwa orang yang membacanya itu tidak dalam keadaan junub. Bagi orang yang membaca yaitu ayat sajadah itu dalam keadaan junub, maka tidak disunnahkan baginya yaitu untuk melaksanakan yaitu sujud tilawah. Yang kedua, bahwa orang yang membacanya itu adalah tujuannya adalah untuk membaca, bukan karena sebab adalah mengelindur atau karena sebab yaitu mabuk atau sebab adalah karena dia bermimpi. Maka orang yang membacanya itu adalah dengan tujuan adalah untuk maksud membaca Al-Quran. Tapi kalau sedang dalam tidur dia bermimpi lantas keluarlah ucapannya itu tentang membaca yaitu ayat sajadah, maka pada posisi itu tidak disunnahkan bagi seseorang untuk melaksanakan sujud tilawah. Dan yang ketiga adalah bahwa orang yang membaca itu membaca keseluruhan ayatnya. Yang satu ayat itu penuh dibacanya, tidak separuh. Tak dibacanya di pangkalnya aja, tak dibacanya di ujungnya aja. Tapi yang satu ayat yang tadi dari surat itu, maka barulah dia disunnahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Syarat yang keenam, bahwa adalah yang membaca ayat sajadah itu adalah membacanya satu orang, tak banyak orang membacanya. Tidak berjamaah mereka membacanya, tapi membacanya satu orang. Maka orang yang membaca sebagaimana tadi saya jelaskan di atas, dan juga orang yang sengaja mendengar atau tidak sengaja dia untuk mendengar, tapi dia mendengar bacaan yaitu ayat sajadah, maka disunnahkan baginya untuk melaksanakan sujud tilawah. Dan syarat yang keenam, bahwa adalah orang yang melaksanakan, orang yang membaca yaitu ayat sajadah itu tidak sedang melaksanakan solat jenazah. Kan kalau ada orang yang melaksanakan solat jenazah, nyatanya ditambahkannya yaitu setelah yaitu membaca doa dan dibacanya yaitu ayat Al-Quran, nyatanya yang dibacanya itu adalah ayat sajadah, maka tidak disunnahkan sewaktu orang yang melaksanakan solat jenazah itu yaitu untuk sujud tilawah. Dan yang syarat yang keenam adalah bahwa orang yang membaca yaitu ayat sajadah itu tidak terpisah panjang dengan yang dia baca itu dengan pelaksanaan yaitu sujud tilawahnya. Kalau dia sudah terpisah panjang, maka tidak disunnahkan lagi untuk melaksanakan yaitu sujud tilawah. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, sujud tilawah ini bisa dilaksanakan sedang kita melaksanakan solat, dan juga bisa dilaksanakan sedang kita tidak melaksanakan solat. Kalau nyatanya ada Pak Imam, kalau kita melaksanakan solat berjamaah, makanya pada subuh Jumat itu kan disunnahkan kita yaitu untuk membaca yaitu ayat sajadah. Maka Pak Imamnya sujud untuk sujud tilawah, maka kita wajib juga mengikut Pak Imam untuk melaksanakan sujud tilawah. Atau kita solat sendiri pas waktu subuh itu karena disunnahkan membaca ayat sajadah, maka lantas kita bacalah ayat sajadah tadi, maka disunnahkan juga kita untuk melaksanakan sujud tilawah.
atau kita melaksanakannya di luar sholat. Di luar sholat itu ada beberapa rukun pelaksanaan, yaitu sujud tilawah. Rukun sujud tilawah itu ada 7 macam. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah takbiratul ihram, dan yang ketiga adalah sujud. Maksudnya kita sewaktu kita berniat itu, situlah kita mengangkat takbiratul ihram seperti niat sholat. Niat, makanya pada posisi ini niat beserta takbiratul ihram. Kemudian setelah niat beserta takbiratul ihram, rukun yang pertama niat, rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Habis kita Allahu Akbar, kemudian langsung sujud. Kemudian setelah kita sujud, waktu sujud itu kita berikan tumakninah di dalamnya, atau membaca yaitu tasbih sajada wajhiya lillahi wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi fatabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Kemudian setelah itu kita baca itu rukun yang keempat, tumakninah, yaitu sewaktu kita melaksanakan sujud. Kemudian kita bangkit untuk duduk, yaitu duduk antara atau apakah itu duduk antara dua sujud, yaitu duduk iftiros. Kemudian setelah kita duduk, barulah kita mengucapkan rukun yang keenam adalah salam. Inilah yang dimaksud dengan rukun sujud tilawah yang kalau kita laksanakan yaitu di luar sholat. Dan rukun yang keempat, rukun yang ketujuh adalah tertib. Dimaksud tertib di sini tidak boleh salam duluan baru duduk, kemudian duduk dulu baru berniat. Yang dimaksud dengan tertib di sini sudah sempurna niat dan takbiratul ihramnya, kemudian baru kita laksanakan sujud. Setelah sujud kita kasih tumakninah, yaitu sewaktu kita sujud, kemudian baru bangkit kita duduk. Ya, habis kita tumakninah waktu sujud, bangkit kita duduk. Kemudian setelah kita bangkit duduk, barulah kita laksanakan salam. Itulah yang dimaksud rukun yang ketujuh, yang dimaksud dengan tertib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pembahasan kita tentang sujud tilawah. Sujud tilawah itu disunnahkan apabila kita bertemu dengan ayat sajadah. Makasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.